Boleh saya lihat? Apa ini isinya? Baju atau apa? Boleh saya lihat baik-baik. Hah? Astagfirullah, apa ini? Duit? Ini uang Bapak? Astagfirullahaladzim. Banyak banget ini ya. Ya makanya ini. Wow, Asli ini ya? asli. Subhanallah. Coba lihat dulu nih. Ini asli nggak? Coba lihat, dicek. Asli ini ya? Asli nggak? Nyata ini ya? Berarti asli. Ntar dulu. Ini semuanya uang semua ini satu tas ini. Berapa miliar ini ya? Ini uang juga. Wih, Subhanallah. Bukan saya kali ya? baik Pak. Ceritakan Pak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Gimana, semangat? Semangat ya, meskipun banyak orang-orang yang belum paham, kita tetap semangat ya, nggak apa-apa. Nanti ada saatnya kalian memahaminya. Mungkin sekarang masih memblokir atau menolak ya, karena apa ya, katanya tuh kontennya nggak jelas. Ya iya, karena apa, pikirannya kacau, jadi nggak jelas. Ini kan sebuah makna sana Pak, siloka kias. Tapi kalau kita kesadarannya itu hadir utuh, akan memahami, oh ternyata ini toh luar biasa. Ini petunjuk buat kita yang saat ini kehidupannya itu masih kacau, ditata supaya baik dan lebih baik, gitu aja deh ya. Namanya dikir jalan, makanya yuk, kalau nggak salah di arah sana tuh, naik terus di ujung pucuk sana tuh. Jadi kita nanti mendatangi goa lagi, mendatangi goa dan goa lagi. Goa itu yang menyimpan cerita lagi, karena setiap goa itu mempunyai cerita masing-masing, mempunyai cerita sendiri. Dan di dalam goa ini sudah hal biasa, tapi mungkin juga bukan biasa. Kenapa? Itu terdengar suara di dalam dinding goa, itu maksudnya tuh suara kayak orang berdoa, tetapi kadang-kadang ada orang menangis gitu di situ katanya, tetapi tidak ditemukan orangnya. Yuk kita coba aja, cari aja. Tenang aja, bisa jadi ini adalah petunjuk buat kita. Yuk, di mana nih? Duri. Nah sini, tenang aja, kita pasti bisa. Ini masalahnya, ini sudah kering daun-daunnya. Nih teman-teman, ada sebuah makna perumpamaan yang sangat penting, berarti buat kita kalau kita betul-betul kesadarannya hadir. Ini ada daun kering. Daun kering ini akan mudah terbakar ya, akan mudah terbakar. Ini perumpamaan buat kita, kalau kita kering pemikirannya, maka juga akan mudah terbakar, mudah marah-marah, makanya lentur saja, fleksibel, tetap adem ayem, tetap basah, supaya apa? Ketika disulut api tidak akan bisa menyala. Tuh ya. Yuk. Nah, kalau nggak salah di area sini. Iya. Sebentar dulu.
Di sebelah mana sih goanya sih? Katanya di sebelah sini. Hah? Iya, katanya di sebelah sini apa mungkin apa di sana apa? Itu. Oh, tenang dulu aja. Apa itu tuh? Itu bukan. Itu. Itu ya? Heeh. Yuk lewat sana yuk. Aduh tuh. Pelan-pelan. Iya. Oh, ini nih. Sebentar dulu. Oh, tapi dalamnya luas tuh. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Punten. Luas ini ya. Luas dalamnya nih. Ya. Keren sekali. Assalamualaikum. Kayak suara orang bukan? Tuh. Tuh kan? Orang siapa ini ya? Ya kan? Bebek apa ini? Pak kucing. Kucing. Ini orang bukan? Wah, kucing siapa ini ya? Astagfirullah. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Punten. Mbah. Tadi seorang baik bukan? Kayak bukan orang deh ini. Bukan orang. Bukan orang. Berarti Dulu, Mbah. Mbah. Coba lihat mukanya. Assalamualaikum. Maaf, bila kami saru, punten. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya, boleh kenalan, Mbah. Iya, maaf. Iya, jadi begini, Mbah. Saya kepengen tahu maksudnya di dalam gua ini. Tadi kami sudah izin kepada warga. Maksudnya begini, Mbak. Mbah. mati. Mbah. Astagfirullah. Mbah. Tuh kan. Ini bukan gua biasa ini. Bukan gua biasa. Mbah. Tapi tuh. Suara apa ini? Coba sini. Ayo orang jalan ini ya. Di sini nih. Tuh. Tuh. Kayak ada yang ketok-ketok ini. Apa? Dinding. Nih. Assalamualaikum. Suaranya kayak anu ini ya. Punten. Tapi di sini nih. Nih. Tuh. Nih. Nih. Tuh kan. Kayak gini loh, kayak ada yang kayak gini. Tuh. Tuh. Berarti ini lubang ini nih. Punten. Siapa itu? Mbak? Tuh kan. Burung ya. Pulang. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Berarti ini ada yang lu ngerapetin ini. Aduh. Tuh. Ruangan luas ke sana tuh. Oh iya. Ya makanya itu. Tenang dulu. Kita harus bisa buka dia dulu. Kira-kira bisa masuk gak? Buat tangganya. Sebentar. Karena kayak gendut nih, kayak nggak tahu ini. Apanya yang gede ini ya? Perutnya gendut nih, makanya tahu muat apa enggak. Kalau kecempet di tengah gimana ini? Ya maksudnya itu. Yuk coba. Aduh. Kalau nggak muat, Balik lagi. balik lagi nih ya. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aduh. Muat. Aduh, Muat ya? muat. Aduh, entar dulu. Aduh, kecempet sayanya. Astagfirullah. Hah, Mana ada orang ini? aduh. Assalamualaikum. Sini. Wow. Aw. Aduh, ini muatnya ya. Di sini luas banget nih. Ada nggak muat apa ya? Muat ah. Punten. Bah. Itu bukan. Ini. Astagfirullah. Ini orang bukan. Biasa ini ya. Bah. Ini loh. Gunungan Wayang nih kan. Astagfirullah. Ini. Astagfirullahaladzim. Wujud ini ya. Bah. Iya, ada suaranya. Bah. Ini suara orang ini gitu. Assalamualaikum. Bah. Hah, ramai banget. Bah. Assalamualaikum. Ramai banget. Assalamualaikum, Bah. Aduh, tak dulu. Hati-hati. Enggak. Ini bising banget loh. Ini loh. Apa ini suaranya bising banget di sini? Baik. Yuk. Kalau seperti ini kita nggak bisa komunikasi dengan beliau ini. Baik. Kita harus meredam ini suara apa yang nggak tahu. Biarkan dulu. Kita abaikan dulu. Assalamualaikum, Mbak. Nggih. Waalaikumsalam, nggih. Nggih, Mbak. Kami mohon maaf. Jadi perkenalkan nama saya Tarto. Mbak siapa? Iya. Sudah menanti manusia. Nggih. Iya. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Baik. Siap, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nih, tenang nih. Jadi, makhluk baik ini kita abaikan suara bising-bising itu suara pikiranmu sendiri. Jadi kita harus bisa melepaskan suara itu, lalu dengarkan perasaanmu. Nanti akan paham. Oh, alhamdulillah, Mbah. Terima kasih. Tadi Mbah mengatakan sudah menanti manusia untuk datang ke sini. Tim makhluknya bagaimana, Mbah? Nggih. Akan diberi apa? Oh, nggih. Makhluknya ada orang terjebak di sini di mana, Mbak? Di sana ini bagaimana ceritanya? Nggih. Orang mencari pesugihan. Minta sudah dapat terus nggak bisa keluar. Oh. Makhluknya baik untuk makhluknya saya untuk menolongnya. Baik, Mbak. Tapi di mana, Mbak, lokasinya, Mbak? Katanya ada orang di sini katanya. Di sebelah sana. Saya tolong. Ini, Mbak. Dia cari, Mbak. Mbak. Astagfirullah. Belum kali. Mbak. Apakah dia yang batu ini yang menjelma gitu? Masa iya ya? Astagfirullahaladzim. Begini. Tadi memberikan pitutur kepada kita makhluknya. Tolong dia orangnya. Kita jangan mendengarkan pikiran, bisingnya pikiran, suara ribut di pikiran. Harus diredam dulu. Lalu dengarkan suara hatinya. Oh, baik. Yuk. Kita cari yuk. Mbak.
Lah, ini. Bawa tas ya. Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Bapak bisa dengar saya, Pak? Bapak. Dia kayak orang linglung. Kayak orang linglung. Pak. Nih kan. Gak dengar kita. Sebentar dulu. Pak. Assalamualaikum. Pak. Pak. Ini saya, Pak. Dia kayak orang linglung. Bentar dulu. Bagaimana caranya supaya dia betul-betul sadar? Sebentar dulu. Pak. Pak. Yuk, kita bantu yuk. Alhamdulillah. Pak. Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Bapak siapa namanya? Misro. Gini, Pak. Bapak lagi ngapain di sini? Oh, apa sini? Boleh saya lihat? Apa ini isinya? Baju atau apa? Boleh saya lihat baik-baik. Hah? Astagfirullah, apa ini? Duit? Ini uang Bapak? Astagfirullahaladzim. Banyak banget ini ya. Ya makanya ini. Wow, Asli ini ya. asli. Subhanallah. Coba lihat dulu nih. Ini asli nggak? Coba lihat, dicek. Asli ini ya. Asli nggak? Nyata ini ya. Berarti asli. Ntar dulu. Ini semuanya uang semua ini satu tas ini. Berapa miliar ini ya? Ntar dulu. Bapak dari mana uangnya ini, Pak? Hah? Sebentar dulu. Kita jangan langsung ini. Kita dengarkan dulu dari ini ceritanya supaya dia gagal paham. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ini uang semua ini. Astagfirullahaladzim. Nih, uang sebanyak ini. Ini uang semua. Ini uang juga. Wih. Subhanallah. Buat saya kali ya. Baik, Pak. Ceritakan, Pak. Berarti Bapak nggak bisa keluar dari sini. Berarti tidak bisa memanfaatkan ini. Uangnya tidak bisa di... baik. Nanti kita bisa keluar, Pak. Tapi gini, Bapak mentalnya belum kuat. Karena Bapak masih tadi saya diberikan mandat dari Mbah tadi yang di sini untuk menolong jenengan. Tapi ini uang ini hanyalah ujian buat jenengan, ya. Jadi tadi belum kuat, mentalnya belum kuat, masih mendengarkan bisingnya pikiran, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan. Jenengan pun terjebak, tidak bisa keluar di sini. Iya. Nah, ini di sini tuh di ruangan ini kan ruang suci, ya. Ruang suci ini sebuah perumpamaan, peribahasa pengerang-erang atau petunjuk buat kita supaya menyediakan ruang suci, ruang kosong dalam hati kita yang legowo, jangan rasa gerusu. Nanti rezeki bisa datang dari mana saja, gitu maksudnya. Jadi bukan di sini, ini hanya sebuah makna perumpamaan, ya. Jadi petunjuk yang di sini buat jenengan akan diberikan rezeki yang lebih banyak, lebih besar. Tetapi tadi jangan ikuti hawa nafsu, jangan terlalu sibuk berfokus mendengarkan suara dari pikiran kita yang bising-bising itu. Ini membuat kita stres, membuat kita tadi nggak sadar. Iya. Jadi banyak orang stres karena tadi terlalu sibuk
mendengarkan pikiran kita yang kesana sini sehingga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Hanya bayangan, hanya mendapatkan bayangan uang tapi tidak bisa memiliki. Jangan terjebak di sini. Tadi hanya memberikan pitutur, jenengan akan betul-betul memiliki itu kalau tadi bisa meredam. Jadi jangan dengarkan suara-suara dari luar, tapi dengarkan suara dari dirimu sendiri, suara dari Bapak sendiri. Mari kita dengarkan itu. Pak, Pak, uangnya mana? Uangnya hilang lagi. Tuh, uangnya hilang. Tapi nggak usah ini Pak, nggak usah menyesal. Tadi kata Mbak Ais tadi akan digantikannya lebih banyak lagi, tapi syaratnya tadi harus bisa mendengarkan suara dari dalam diri kita. Dengarkan suara dari jangan sibuk mikirin yang di luar, karena terlalu sibuk akan menjebak kita sendiri. Menjebak tidak bisa keluar dari zona ini sehingga kita stres. Ini sebuah petunjuk erang-erang ya teman-teman ya buat kita. Mungkin banyak yang belum memahami ini, mohon maaf. Dari apa-apa yang dialami ini adalah sebuah cerita ini. Terjebak di dalam sini, terjebak dalam zona-zona gemerungsung, ya. Terjebak ketika kita terlalu sibuk mikirin suara di luar yang justru menjebak kita. Tapi ini petunjuk supaya kita betul-betul mendengarkan dari dalam. Karena Tuhan itu tidak mendengarkan suara lisan kita, tetapi mendengar kalimat yang dipancarkan dari dalam rasa kita, batin kita. Maka betul-betul akan dijawab sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Itu ya Pak suaranya. Meskipun kita berdoa sampai suaranya serak habis, kalau kita tidak memancarkan rasanya yang betul-betul selaras, tidak akan bisa sampai. Ya, makanya hidupnya yang adem, ayem, tentrem, yang bisa memaafkan semua orang, hilangkan semua kekhawatiran, panik, was-was, ketakutan, hilangkan dendam, kebencian, itu pasti akan diberikan surga, diberikan kebahagiaan hidup. Gitu maksudnya Pak. Tadi hanya sebuah erang-erang tadi seperti wujudnya uang, itu hanya sebuah petunjuk saja ya. Jadi jangan terjebak di situ. Nanti kita bisa gila, stres. Ya Pak ya. Bapak orang mana Pak? Rumahnya Dukuwalu. Bapak berapa lama di sini Pak? Gak tahu. Ya udahlah yuk, kita Bapak pulang aja yuk. Oh iya, Pak, pulang aja nih, Jang. Ya, nanti digantikan. Selesai saja. Ya, ya. Kemana? Kita tenang dulu. Gini. Tenang dulu Pak. Gini Pak, tenang slow dulu. Berarti Bapak belum paham. Berarti Bapak. Uangnya kemana? Ya, tenangkan dulu Pak. Ya gini Pak. Uangnya tidak hilang. Uang akan selalu ada ya. Jangan takut tadi tidak bisa nutup utang. Bapak takut nutup utang. Kalau pikiran kita terlalu sibuk mikirin utang, ya, justru malah semakin banyak hutang. Percaya totalitas kepada Tuhan. Totalitas percaya, pasti akan diberikan peluang rezeki, peluang usaha nanti dari berbagai sumber, dari petunjuk tadi. Ini kalau seperti ini terus, Bapak masih terjebak dalam kegemerungsungan hati. Yuk kita ubah polanya untuk selalu bersyukur, selalu percaya penuh. Tuhan pasti akan memberikan jalannya, menutup hutang dan juga membuka peluang-peluang usaha kita ya. Rezeki pasti datang. Bukan cuma satu tas, satu karung pun dikasih ya. Yuk, udah tenang aja, jangan nangis lah. Iyalah, ya. Lewat sini Pak, pelan-pelan Pak. Ya. Oh, sini. Nah, pelan-pelan. Iya, alhamdulillah bisa memahami ya. Iya, pelan-pelan Pak. Kejedot Pak. Kejedot. Nah. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif
menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.